ada dua aspek besar yang harus dikuasai, yaitu aspek keterampilan dan aspek analisis. Nah, untuk itu, dari penguasaan aspek keterampilan dan aspek analisis ini akan dihasilkan pengukuran yang sistematis, valid, dan reliable. Nah, pengukuran untuk pemeriksaan motorik, sensorik, kognitif, interpersonal, dan psikososial. Nah, untuk definisi pengukuran sendiri, itu proses yang dapat membedakan sesuatu, yaitu suatu aturan untuk memahami angka dari suatu objek yang digambarkan dalam bentuk kuantitatif. Sehingga definisinya adalah suatu cara yang sistematis sebagai proses pembedaan objek. Nah, perbedaan dalam bentuk nama, numerik, dan nomor. Nah, protokol pengukuran diperlukan untuk menghasilkan suatu pemeriksaan yang dapat memenuhi standar pemeriksaan dalam penegakan diagnosis. Nah, dalam protokol pengukuran ini memang akan diketahui, akan bisa dicek validitas, reliabilitas, dan prosedur pengukuran serta kemampuan membaca dan menganalisis hasil pengukuran. Nah, dalam proses fisioterapi, dilakukan setiap fisioterapi harus dapat mengkaji kebutuhan pasien ya, dengan dasar teori yang kuat dan pengetahuan serta keterampilan yang baik. Nah, keterampilan yang utama adalah kemampuan dalam penggunaan alat ukur. Nah, protokol pengukuran yang tepat akan bermanfaat bagi penyediaan informasi dalam peran pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Tes dan pengukuran dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan. Nah, konfirmasi atau menghilangkan dugaan tentang adanya faktor yang mempengaruhi berkurangnya tingkat fungsi pasien dan klien dari fungsinya yang optimal. Ya. Nah, untuk itu mendukungnya pernyataan klinis fisioterapis tentang antisipasi tujuan dan hasil yang diharapkan. Nah, seorang fisioterapis mungkin harus memutuskan untuk menggunakan salah satu atau lebih dari beberapa alat ukur ya, dan pengukuran khusus sebagai bagian dari pemeriksaan yang ditetapkan. Hingga fisioterapis bisa menentukan alat ukur yang tepat apa yang digunakan untuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan. Maka dilakukanlah pemeriksaan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan kondisi pasien, yang kebutuhan pasien, tergantung dengan kasus pasien tersebut, berdasarkan tujuan dan kompleksitas kondisi yang ditujukan untuk pembuatan keputusan klinis. Nah, fisioterapis dapat memutuskan bahwa perlu dilakukan tes dan pengukuran khusus lain yang mungkin dibutuhkan untuk mendapatkan data penting lainnya yang diperlukan untuk membangun suatu diagnosis, prognosis, dan pemilihan intervensi. Tes dan pengukuran dilakukan atas dasar temuan dari data riwayat pasien dan data sistem review. Setiap proses pemeriksaan mengarahkan fisioterapi pada suatu diagnosis melalui analisis berkelanjutan. Nah, ini suatu contoh ya, adanya riwayat pasien ya, kelemahan, kekakuan sendi ya. Maka perlu diperhatikan lagi, diobservasi apakah benar nih kelemahan, berapa nilai manual muscle testingnya, apakah benar nih kekakuan nih, coba dicek dengan modified Ashworth scale, spastik tidak nih. Nah, untuk itu perlu dilakukan tes seperti kelemahan, bisa dilihat kekuatan ototnya dengan manual muscle testing. Misalnya terjadi keterbatasan gerak, bisa diukur dengan ring of motion test. Nah, ini ya contoh daripada kasus misalnya Parkinson ya, apakah ada gerakan tremor, ada gerakan rigid, kaku ya, ada pelan gerakannya, bradykinesia disebutnya. Nah, ini juga bisa dilihat dari kasus-kasus Parkinson ini, bisa dicek ya, tekanan darahnya, denyut jantungnya, respirator rate-nya, suhunya, bisa juga dilihat pada ini jalannya seperti apa ya, apakah membutuhkan alat bantu jalan, apakah perlu nanti dilihat apa kemampuan kognitifnya, memori, komunikasinya. Ini bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan neurologis ini juga
diperlukan, misalnya terkait dengan kasus stroke atau kasus Parkinson. Ini juga bisa dilihat juga dari sensoriknya, bagaimana apakah sensasi nyeri, temperatur, sentuhan ringan, diskriminasi ini bisa merasakan atau tidak. Motorik juga bisa dengan myotom test. Nah, sense position juga terkait proprioseptif ya. Bagaimana gerakan ini, apakah dengan pejamkan mata, apakah tangan yang satunya bisa mengikuti gerakan yang sudah dicontohkan. Koordinasi juga bisa dilakukan, tes of motor impairment ya, juga di situ terkait dengan keseimbangan, ada work balance scale, ada juga functional reach test, time up and go test. Nah, ada juga tendon reflex, ini tip tendon reflex. Nah, ada lingkup gerak sendi dengan goniometer, bisa juga kekuatan otot dengan dinamometer, manual muscle testing juga bisa, tonus otot dengan modified Ashworth scale, bagaimana stabilitas sendi dengan joint play movement. Nah, banyak hal ya yang bisa dilakukan pemeriksaan pengukuran ini. Nah, untuk fungsional bagaimana? Nah, ini ada ambulasi yang tidur ke duduk ke berdiri, dan juga bisa activity daily living seperti makan, kebersihan diri. Ada juga dengan alat ukur Barthel Index ya, untuk mengukur aktivitas sehari-hari. Nah, bagaimana kriteria pengukuran yang adekuat? Tentunya pengukuran yang adekuat itu harus memenuhi ada 3 hal ya. Pertama, validitasnya. Kenapa disebut valid? Karena pengukuran betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian reliabilitasnya. Reliabilitas ini yaitu hasil-hasil pengukuran dapat diperbandingkan setiap kali dilakukan pengetesan ulang oleh siapapun. Kemudian objektivitas adalah pelaporan hasil pengukuran tanpa disertai penyimpangan akibat adanya pendapat dan perasaan pribadi pengukur dari pemeriksa ya, kayak fisioterapis melakukan pemeriksaan. Jadi ingat ya, 3 hal itu yang penting dari pengukuran yang baik itu adalah valid, reliable, dan objektif. Nah, untuk reliabilitas ini memang alat ukur ini mampu ya dalam menghasilkan hasil yang konsisten, ajek ya, maksudnya ini ya, standar dan konsisten ya, sama. Nah, derajat stabil suatu pengukuran sering muncul derajat. Nah, kesalahan sering terjadi karena pelaksanaan peralatan penilaian keadaan fisik dan emosional. Ini ya, apa saja yang menjadi sumber-sumber kesalahan dari pengukuran? Bisa terjadi dari subjeknya yang nguji ya, bisa dari prosedur tes, bisa dari penilaian, bisa dari peralatannya. Nah, untuk 5 tipe reliabilitas ini ada inter-rater reliabilitas antar penguji, tes retest adalah suatu stabilitas dalam pengetesan ulang, inter-trial reliabilitas adalah reliabilitas dalam beberapa kali percobaan tes. Alternate form adalah bentuk pencatatan alternatif yang dapat mendukung reliabilitas. Populasi spesifik adalah suatu reliabilitas yang ditinjau dari sudut populasi khusus. Ini tipe-tipe dari reliabilitas. Validitas ini ketepatan ya dalam melakukan pengukuran, ya, tepat sasaran tepat dalam pemilihan. Nah, ketepatan dalam alat ukur ini cara mengukur dan satuan ukur. Maka kalau misalnya suatu kuesioner itu akan bisa dinyatakan bagus dan valid itu ya dengan nilai ada ini ya, ada alat ukur dengan statistik SPSS, bisa dilihat apakah nilainya di atas 0,7. Nah, untuk reliabilitasnya dilihat kerombak alfanya apakah di atas 0,7. Nah, ini untuk mengukur valid dan reliable suatu kuesioner. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas ini kriteria pengukuran yang dipilih, karakteristik dari individu yang dites, reliabilitas, objektivitas, pengulangan tes. Ya, baik, demikian materi pada pengantar pengukuran ya fisioterapi hari ini. Ya, tentunya semoga saya mohon maaf apabila banyak salah.
kesimpulannya adalah bahwa penting untuk melakukan pengukuran fisioterapi tentunya dengan berdasarkan alat ukur yang tepat dengan valid, reliable, dan objektif. Itu yang menjadi pengukuran itu menjadi bagus. Demikian, sampai bertemu kembali. Terima kasih, semoga sukses. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih dan semoga sukses.